Kemudian pengkodean program pada teller, admin teller, yaitu yang pertama adalah akun.php. Di sini pada script ini akan melakukan pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action menu.php, menu utama.php. Yang akan diproses pada action menu utama.php dengan header seperti ini, location menu utama.php, menu sama dengan akun. Kemudian nilai dari menu akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel, misalnya variabel menu sama dengan $_get menu, seperti itu. Pada script selanjutnya, di sini akan menampilkan username, password, nama, alamat, nomor telepon, dan biaya admin dari menu akun, seperti itu. Kemudian pada script ini, yaitu variabel check user, di sini digunakan untuk mengecek username teller, apakah username tersebut sudah digunakan atau belum pada data yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, di sini adalah script untuk mengubah data. Jika data yang diubah ternyata username-nya sudah ada atau sudah digunakan, maka akan muncul pesan username sudah ada. Dan kecuali jika username belum digunakan atau username berbeda dari data sebelumnya, maka akan muncul pesan data berhasil diubah. Berikutnya kita lanjut ke file bukti.php. Nah, di sini adalah script untuk mengkoneksikan atau melinkkan halaman bukti.php ke file koneksi.php serta library fungsi.php. Kemudian pada script selanjutnya, yaitu variabel ID_pelanggan, variabel bulan, variabel tahun. Di sini digunakan untuk menampilkan ID pelanggan atau ID pelanggan. Di sini untuk menampilkan ID pelanggan, bulan serta tahun pendaftaran pelanggan. Selanjutnya variabel pembayaran. Di sini digunakan untuk mencari data berdasarkan dari tabel database v_pembayaran, di mana ID pelanggan sebagai variabel ID pelanggan dan bulan bayar sebagai variabel bulan dan tahun_bayar sebagai variabel tahun. Kemudian begitu dengan sama juga dengan variabel penggunaan digunakan untuk mencari data pada tabel database penggunaan, di mana ID_pelanggan sama adalah variabel ID pelanggan dan bulan adalah sebagai variabel bulan dan tahun sebagai variabel tahun. Kemudian pelanggan mencari data dari
tabel database pelanggan, di mana ID underscore pelanggan sebagai variabel ID underscore pelanggan. Variabel tarif digunakan mencari data dari tabel database tarif, di mana ID underscore tarif sebagai variabel pelanggan ID tarif. Selanjutnya kita ke history.php. Nah, kemudian pada history.php di sini terdapat variabel tabel, yaitu pembayaran, kemudian variabel redirect, yaitu menu sama dengan history. Kemudian pada script ini digunakan untuk melakukan pencarian data berdasarkan ID pelanggan, ID pembayaran, jumlah pembayaran, nama teller, tahun pembayaran, dan seterusnya, seperti itu. Atau kecuali variabel cari, di mana ID teller adalah session ID teller. Nah, kemudian pada script PHP ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel database fee underscore pembayaran, kemudian dicari berdasarkan ID pembayaran dari yang paling besar. Selanjutnya home.php. Nah, pada home.php di sini digunakan untuk script ini digunakan untuk mengirimkan. Nah, pada home.php, ini merupakan script yang akan melakukan pengiriman data dengan get pada action yang akan diproses pada action menu utama.php. Kemudian nilai dari menu akan terlihat pada URL bar sebagai variabel penampung nilai, seperti itu. Selanjutnya adalah laporan.php, sama seperti yang tadi. Kemudian pada script selanjutnya yaitu if isset $_post bcari, di mana bcari merupakan variabel yang digunakan untuk mencari atau dan menampilkan data dari bulan dan tahun yang ingin dilihat. Nah, selanjutnya variabel cari, di mana mon. Selanjutnya variabel cari, di mana bulan dari tanggal underscore pembayaran sebagai variabel bulan ini, dan tahun dari tanggal pembayaran disebut sebagai variabel tahun ini, dan ID teller disebut sebagai ID teller. Kemudian pada variabel link underscore print, ini merupakan script yang digunakan untuk mengarahkan ke file print.php. Selanjutnya login.php. Ini sama seperti pada akun ini sama seperti pada yang sebelumnya, yaitu untuk melingkan atau mengkoneksikan file atau data dari login.php ke file atau data dari koneksi.php dan fungsi.php ke login.php. Session start ini untuk menampung semua session.
Selanjutnya date default time zone set, yaitu Asia atau Jakarta di sini untuk mengatur zona waktu secara otomatis seperti itu. Selanjutnya add variable username dan variable password di sini digunakan untuk sebagai penampung agar username dan password dibaca sebagai string dan bukan sebagai syntax. Selanjutnya di sini merupakan script yang akan melakukan pengiriman data melalui session, yaitu username teller yang akan diproses oleh action menu utama.php yang akan menuju menu sama dengan home. Pada script ini yaitu if session username teller, apabila username teller sudah terisi atau terisi dengan benar, maka teller akan disambungkan atau diarahkan ke menu utama.php atau home. Nah, selanjutnya if is set post login, di sini digunakan apabila teller menekan login, maka akan menjalankan menu utama.php ini yang terhubung pada fungsi login dari library. Selanjutnya menu utama.php. Nah, ini sama seperti yang tadi, berfungsi untuk menyambungkan antara file koneksi.php dan fungsi.php ke file menu utama.php. Ini juga sama untuk menampung session, dan ini adalah untuk mengatur zona waktu. Dan script ini berfungsi apabila teller masuk ke halaman website tanpa melakukan login. Pada script ini berfungsi jika teller masuk ke halaman website namun tanpa melakukan login, maka sistem akan menampilkan pesan seperti berikut, yaitu harap login dulu. Pada script selanjutnya digunakan untuk logout atau keluar dari website. Kemudian script selanjutnya yaitu terdapat switch get menu. Di sini berfungsi untuk mengarahkan atau menyambungkan home ke home.php, begitu seterusnya. Script ini berfungsi sebagai perhitungan atau digunakan untuk menghitung total pembayaran atau total kembalian, dan apabila bayar lebih kecil dari total akhir, maka kembaliannya kosong atau tidak ada. Dan jika pembayaran nominal bayarnya lebih besar dari total akhir, maka kembaliannya adalah bayar dikurangi dengan total akhir. Selanjutnya pembayaran.php. Pada script selanjutnya yaitu variabel hari ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengisi ID pembayaran secara otomatis, di mana ID tersebut berupa tanggal, yaitu tahun, bulan, dan hari. ID pembayaran tersebut tersusun dari yang paling besar. Dan setelah ini sistem akan memproses kode atau ID pembayaran secara otomatis. Pada script ini akan menampilkan tagihan pelanggan
berdasarkan ID pelanggan yang belum bayar dari yang paling kecil. Nah, selanjutnya pada script bagian ini yaitu else if is set get ID pelanggan. Di sini berfungsi sebagai script ini digunakan untuk menampilkan serta menjumlahkan data secara otomatis yang telah diinputkan oleh manajer. Data tersebut yaitu berupa ID bayaran, ID pelanggan, tanggal bayar, jumlah bayar, biaya admin, bulan bayar, tahun bayar, total bayar, kemudian bayar kembali, dan ID teller. Kemudian pada script selanjutnya yaitu if is set post B bayar, jika variabel bayar kurang dari total akhir atau nominal bayarnya kurang dari nominal yang harus dibayar, maka akan muncul pesan maaf, uang tidak mencukupi. Dan jika nominal yang diinputkan lebih besar dari total akhir, maka dalam daftar tagihan di manajer akan terupdate dari status yang awalnya belum bayar menjadi terbayar. Setelah disimpan dan berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya, teller juga dapat mencetak bukti pembayaran secara langsung. Kurang lebih seperti itu pengkodean program dari admin teller. Kemudian ini adalah demo dari website PPOB listrik atau pembayaran listrik. Di sini ini merupakan tampilan dari login, di mana pengguna harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam website. Di sini merupakan form login manager. Pertama, memasukkan username, kemudian password, kemudian klik login. Jika login berhasil, maka akan muncul pesan login berhasil, selamat datang, nama manajernya. Kemudian oke. Setelah masuk akan menuju pada tampilan menu utama. Pada menu utama terdapat data umum, transaksi, laporan data, serta profilnya. Setelah itu pada data umum terdapat pengelolaan data tarif, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan data teller, dan pengelolaan data manager. Pada pengelolaan data tarif, di sini manajer memasukkan tarif per kWh, kemudian golongannya, kemudian dayanya. Kemudian pilih golongan, misal R2, kemudian dayanya yaitu 900 misalnya, kemudian tarifnya misalnya 2500. Kemudian setelah memasukkan data, kemudian kita simpan. Jika berhasil, maka data berhasil disimpan. Klik OK. Ketika data sudah berhasil disimpan, maka akan muncul pada tabel di sampingnya seperti ini. Pada dan apabila manajer ingin mengubah data, maka klik pada kolom aksi pada button edit seperti ini. Kemudian sebelah kiri terdapat form ubah tarif. Jika ingin diubah ininya, golongannya jika ingin diubah, kemudian misal tarifnya
Misal yang ingin kita ubah adalah tarifnya, maka tarif tinggal diedit seperti ini, kita ubah. Jika data sudah ada, maka kita diharuskan mengisi lagi seperti itu, atau bisa di reset saja, kemudian pilih golongan ini, seperti ini, kemudian simpan. Data berhasil disimpan, maka akan muncul data baru seperti ini. Setelah itu data pengelolaan data pelanggan, kita masukkan nama pelanggan, kemudian alamatnya, kemudian jenis tarif yang digunakan, kemudian klik simpan. Data berhasil disimpan, klik OK, maka akan muncul pada tabel daftar data pelanggan seperti ini. Apabila data ingin diedit, maka pengeditan diklik dengan seperti ini, kemudian klik ubah. Misal alamat yang ingin kita ubah, kemudian ubah, data berhasil diubah. Oke. Nah, di sini alamatnya berubah dari Surabaya ke Jakarta, seperti itu. Dan apabila ingin menghapus data, tinggal klik simbol tong sampah ini, kemudian data berhasil dihapus. Data yang pertama sudah hilang, seperti itu. Kemudian pengelolaan data teller. Nah, di sini teller Nah, di sini manajer memasukkan username, password, biaya admin, nama, alamat, serta nomor telepon tellernya. Username misal teller 2, kemudian passwordnya, kemudian biaya adminnya misal 3.000, kemudian namanya, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Setelah itu klik simpan, kemudian data berhasil disimpan, klik OK. Setelah berhasil disimpan, maka menuju tabel daftar teller seperti ini. Apabila ingin diedit, klik pada aksi, kemudian form yang ada di kiri akan berubah menjadi untuk mengedit data. Misal yang ingin kita ubah adalah biaya adminnya, diubah menjadi 4.000, kemudian kita klik ubah. Nah, apabila terdapat pesan username sudah ada, ini berarti username teller 2 sudah digunakan pada data sebelumnya, dan ini harus diubah seperti itu. Misal kita ubah menjadi teller 3, kemudian biaya adminnya 4.000, kemudian kita klik ubah. Nah, data berhasil diubah seperti itu, klik OK. Nah, biaya admin dan username di sini mengalami perubahan seperti itu. Selanjutnya pengelolaan data manager. Nah, pada data manager ini, manajer menginputkan data
datanya, yaitu username, password, jenis kelamin, serta nama manajer dan alamat, kemudian nomor telepon serta foto. Kemudian username, data-data yang telah diisi akan masuk ke tabel daftar manajer. Bila manajer ingin mengedit, maka masuk ke kolom aksi, klik edit, kemudian manajer dapat mengedit username serta data-data yang lain, kemudian klik ubah. Kemudian akan muncul data berhasil diubah. Selanjutnya, transaksi. Pada transaksi terdapat daftar tagihan pelanggan serta pengolahan penggunaan. Kita klik pada daftar tagihan pelanggan. Di sini karena pelanggan belum memiliki tagihan atau tidak memiliki tagihan, maka data yang ada pada daftar tagihan atau tabel yang ada pada daftar tagihan masih kosong atau datanya tidak ada, seperti itu. Kemudian pada menu transaksi pengelolaan penggunaan, di sini terdapat form, yaitu input data penggunaan, yaitu ada ID pelanggan, bulan penggunaan, meter awal, meter akhir, dan tanggal pengecekan. Dikarenakan pelanggan belum memiliki tagihan, maka bulan penggunaan serta meter awal dan meter akhir belum dapat terisi. Dan apabila setelah melakukan pengisian data di atas, maka akan muncul pada daftar penggunaan di bawah itu. Selanjutnya, laporan data. Laporan data ini terdapat laporan data tarif, laporan data pelanggan, data teller, data tagihan pelanggan per bulan, laporan tunggakan, serta laporan riwayat penggunaan per tahun. Pada laporan data tarif, di sini terdapat laporan atau tabel di mana berisi data-data yang telah diisikan oleh manajer tadi, seperti kode tarif, golongan, daya, dan tarif per kWh. Nah, di sini juga bisa dicetak pada tombol cetak. Kita klik. Nah, di sini terdapat hasil cetakan. Kemudian ini adalah tanggal, kemudian tanda tangan dari manajernya, kemudian laporan data pelanggan. Sama seperti yang tadi, ini merupakan data-data dari pelanggan yang telah diinputkan oleh manajer. Kemudian klik cetak, maka dapat dicetak seperti itu atau di print. Selanjutnya, laporan data teller. Nah, ini merupakan data-data dari teller yang telah diinputkan tadi, kemudian dapat juga dicetak seperti ini. Selanjutnya, laporan tagihan pelanggan per bulan. Nah, di sini karena pelanggan belum memiliki tagihan, jadi tabelnya atau datanya masih kosong, seperti itu. Kemudian laporan tunggakan. Dikarenakan pelanggan belum memiliki tagihan, maka seperti tadi juga tabelnya masih kosong atau tidak memiliki tunggakan, seperti itu. Selanjutnya, laporan riwayat penggunaan per tahun. Pada laporan riwayat penggunaan per tahun ini, karena pelanggan belum membayar atau melakukan transaksi, dikarenakan seperti halnya yang tadi, pelanggan belum memiliki tagihan, jadi datanya masih kosong. Selanjutnya, pada menu akun,
Pada menu akun manager ini dapat diubah, yaitu dengan mengubah username, password, serta nama manajer, jenis kelamin, dan data-data yang lain. Dan jika sudah berhasil, maka terdapat pesan seperti berikut. Apabila manajer ingin keluar atau logout dari websitenya, maka klik keluar. Kemudian ada pesan seperti ini, kita klik saja OK, maka logout berhasil. Kemudian kembali ke halaman form login manager. Admin yang kedua yaitu teller. Di sini pengguna atau teller harus melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam websitenya dengan memasukkan username. Username ini berasal dari data yang dimasukkan oleh manajer tadi, yaitu teller 3 username-nya, kemudian passwordnya, kemudian klik login. Kemudian login berhasil, selamat datang, dan nama tellernya. Di sini terdapat transaksi serta laporan serta profil atau akun. Pada transaksi di sini ada histori pembayaran. Karena pelanggan belum memiliki atau belum melakukan transaksi pada admin manager tadi, jadi tabel histori pembayaran masih kosong atau tidak ada datanya, seperti itu. Selanjutnya pada kelola pembayaran. Pada kelola pembayaran di sini teller harus memasukkan ID pelanggan terlebih dahulu. Misal ini ID-nya, kemudian dicari. Nah, di sini ada pesan ID pelanggan tidak memiliki tunggakan tagihan. Di sini artinya pelanggan belum mengalami tunggakan, seperti itu. Kemudian klik OK. Setelah fitur transaksi selesai, kita pindah ke laporan. Pada laporan pembayaran, nah di sini terdapat bulan serta tahun. Pada bulan kita pilih Januari misalnya, kemudian tahunnya 2021, kemudian kita klik cari. Nah, pada laporan transaksi bulan Januari tahun 2021, di sini pelanggan belum mengalami tunggakan serta belum bertransaksi, maka hasilnya tidak ada datanya atau data dari pelanggan tersebut belum ada. Kemudian pada profil atau akun, di sini teller juga dapat mengubah data diri, dapat mengubah username, misal diubah menjadi teller 1. Kemudian passwordnya misalnya seperti itu. Kemudian biaya adminnya misal kita ubah menjadi seperti ini. Namanya juga bisa diubah, kemudian alamat juga bisa diubah, nomor telepon juga bisa diubah. Kemudian setelah selesai mengubah data, kita klik pada button ubah data. Data berhasil diubah, klik OK. Apabila teller ingin keluar dari halaman website, maka teller cukup klik keluar, ini fitur keluar seperti ini. Nah, logout berhasil, kita klik OK. Kemudian akan kembali ke halaman login, form login untuk teller, seperti itu. Cukup sekian dari demonya. Terima kasih.